Jadi orang ketika bicara tentang tadi Bu Windy mau bicara apa nih? Oh, hari ini Bu Windy tentang manajemen pendidikan misalnya. Oke, maka core manajemen pendidikan pahami dari sisi penjelasan para ahli tentang manajemen, maka kita tahu bahwa manajemen itu bagaimana mengatur, to manage. Bagaimana mengatur dalam pendekatan Quran. Tentu ayat di sini digunakan, misalnya di surat At-Taubah ada Allah mengatur dan sebagainya, itu nggak akan dibahas. Jadi sebelum lari nanti ke pembahasan yang lebih umum, pegang dulu tuh basic knowledge-nya atau diikat dulu itu dengan pendekatan kajian tafsirnya, karena ini kan mata kuliah di tafsir pendidikan ya, atau tafsir tarbawi, agar kita nanti ketika memberikan penjelasan atau diminta penjelasan orang lain tentang sesuatu, itu ada koneksitasnya di situ. Tadi misalnya, oh bagaimana tentang kurikulum, kurikulum apa sih yang dipahami? Kalau kurikulum pemahamannya adalah rangkaian mata pelajaran, di sana ada dinamisasi, ada metode dan sebagainya. Bagaimana Quran melihat itu? Nah, itu yang nanti teman-teman ke depan perlu dibangun dalam tafsir tarbawi ini. Kita tidak hanya fokus membahas tentang implementasi, tapi basic knowledge-nya dulu dipahami. Nah, tadi ya yang ditanyakan Bu Uspa, misalnya apa yang mau diambil? Karena kalau kita mau melihat dari beberapa ulama yang menafsirkan sesuatu, tadi misalnya yang Bu Windy kutip di surat An-Nahl ayat 78, pendekatannya tentu berbeda masing-masing tafsir gitu. Kenapa? Cara pandang beliau itu pendekatannya berbeda. Misalnya Buya Hamka dengan pendekatan nilai sastrawan, beliau sebagai nilai sastra. Tentu pendekatan bahasa sastra berbeda dengan pendekatan bahasa dari sisi mantik atau fikihnya. Beri ayat yang sama, tadi kalau sam'a, modal pertama sama itu apa sih? Sam'a adalah potensi namanya pendengaran. Kuping, kalau disebut bisa di surat yang ke Al-A'raf ayat 1-9, walaqad daron ali jahannama katsirun minal jinni wal ins lahum qulubun yafqahuna biha wa lahum azanun. Azan itu adalah uzun, itu azan. Bayangkan perubahan makna kalimat tadi dari sam'a kemudian ke uzunun atau ke azan itu kan antara fungsi dengan benda berbeda. Bendanya namanya uzunun atau azan, bendanya namanya telinga, uzunun. Fungsinya apa? Mendengar. Maka kaitannya antara pendengaran, tadi Bu Windy cerita, oh ada orang yang secara fisik dia cacat, tapi mengapa cerdas? Iya, karena harus bedakan antara benda dengan fungsinya. Ketika bicara benda, kuping ini bendanya, ain ini mata, ainun itu mata, itu benda. Tapi fungsinya berbeda. Ainun itu basyari ya, absor, kemudian uzunun, kuping itu adalah sam'ah. Nah, maka ketika modal tadi dijelaskan lebih jauh tentang syam'ah, absor, afidah, ini kan fungsi berpikir, maka bendanya berbeda lagi nanti. Afidah misalnya di dalam beberapa tafsir, afidah itu ada cenderung ke nurani, ke lub, ada yang bicara itu potensi, hati nurani paling dalam gitu. Maka disebut afidah atau fuad. Nah, ini di kepala itu ada susunan otak. Tapi fungsi otak itu pengendalinya namanya afidah. Atau ada yang menyebut dengan istilah lub. Jadi kalau ada orang misalnya otak cerdas, ini alatnya. Maka alat ini bisa jadi rusak, bagaimana pengendalinya? Ya, pengendalian tadi namanya kolbu. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan tadi modalitas, bagaimana bentuk karakter. Sebelum sampai misalnya, apakah gadget itu penting atau tidak? Hari ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita sudah melewati siklus jalan yang nggak bisa mungkin mundur. Dulu itu dilarang pakai gadget, sekarang malah disuruh loh. Itu kan perbedaan itu nggak bisa dipungkiri. Ya, dulu tanda kutip haram itu pakai gadget. Nah, begitu pandemi kemarin malah diwajibin, gitu ya, diharusin gitu. Nah, kalau di sekolah-sekolah laser itu misalnya, apalagi dengan LMS ya, sistemnya memang sudah gadget semuanya, sudah komputerisasi, itu nggak bisa dipungkiri. Problem kita hari ini adalah menyiapkan mentalitas. Jadi kalau kita lihat misalnya manusia itu kan menggunakan lebih dari 80% alam bawah sadar. Nah, ini yang perlu di-manage dengan baik. Jadi tadi bagaimana, apakah belajar itu sama bermain itu sama? Oh, tentu saja. Kenapa ada istilah taman kanak-kanak, playground? Taman itu kan tempat bermain memang. Maka konsep belajarnya adalah sambil bermain, itu usia dini. Dan teman-teman bisa lihat konsepsi pembelajaran di usia dini 0 sampai 6 tahun itu atau 8 tahun lah ya, ditambah kelas 2 SD itu masih usia dini. Itu kan konsep belajar sambil bermain. Kenapa? Karena dunianya
Maka dulu di UNJ itu haram di Calistung. Kenapa? Fase ini berbahaya ketika menerima banyak tekanan. Kemarin saya menerima kedatangan tamu itu, dia mengalami depresi. Saya lulus SMA sekitar 4 tahun yang lalu, dia sudah nikah, punya anak umur 4 bulan, ngamuk-ngamuk dan sebagainya, depresi. Apa yang saya lakukan? Saya hanya mencoba mengajari dia bagaimana mengenal dirinya. Ternyata kalau diurut ke belakang gitu ya, ini ada problem nih anak nih. Nah, maka seringkali adanya problem di mau perilaku menyimpang, mau apapun itu, yang sering salahkan adalah pola pendidikannya. Nah, tadi, kenapa gonta-ganti kurikulum gitu? Jadi, ketika reformasi muncul, maka muncul Undang-Undang 20 tahun 2003, turunannya itu banyak. Nah, kemudian muncul lagi Undang-Undang 14 tentang guru dan dosen. Turun lagi tentang beberapa undang-undang tentang pendidikan kita. Artinya bahwa secara kurikulum secara konsep sudah bagus. Nah, saya dan teman-teman termasuk ikut menggugat dulu tentang pemberlakuan ujian nasional. Dan kami menang di MK dulu. Kenapa? Ini nggak nasional. Bayangkan kurikulum berganti, KBK menjadi KTSP, guru dikasih SK dan KD. Ya, SK dan KD, tapi ujian dari pusat. Ini tidak adil. Terbukti banyak orang stres loh. Nah, bayangkan dari KBK itu kan sering diselewengkan gitu ya. Kurikulum belum ketahuan itu. Jadi bayangkan KBK diubah jadi KTSP. KTSP diubah kembali. Nah, sekarang mereka belajar. Jauh sebelum konsep Mas Nadiem tentang mereka belajar, kami sudah jauh hari itu. Sekitar tahun 2012-an, itu kami sudah rancang itu bahwa kalau kurikulumnya dibuat seperti sekarang ya, terlalu banyak mata pelajaran, dibebani tugas yang luar biasa besar, itu akan makin banyak orang stres di Indonesia. Dan barulah begitu Mas Nadiem kita ngasih masukan diterima. Iya, ini problem ini di Indonesia. Jadi kurikulum yang nanti merdeka itu sebenarnya secara konsepsi dulu kami sudah usulkan di 2012. Saya mendirikan Education Care Society waktu itu yang ada di 13 provinsi yang ingin mencoba mengajak memprovokasi teman-teman. Ayo bangkit, pendidikan kita ini perlu sumbangan. Munculnya JSIT, muncul para teman-teman ya dari awal kita sudah ikut mengawal sebenarnya. Saya tahun 2009 sudah mendirikan masalah pendidikan saat itu, yang kemudian ada di 13 provinsi, kemudian di 25 kabupaten kota membuka itu. Harapan saya waktu satu, bahwa saya ingin mencoba mengajak bahwa pendidikan kita itu ada sesuatu yang kurang tepat gitu. Nah, itu saya kumpul dengan teman-teman di UNJ, beberapa guru besarnya, dari ngumpul di Education Forum itu beberapa ahli yang melihat pendidikan kita ini lebih dikendalikan oleh politik daripada cetak biru pendidikan itu sendiri. Maka jadi nanti akan berubah lagi loh pendidikan itu. Gitu ya. Ini problem lah, bukan curang. Jadi menurut saya gini, kalau ingin mencoba melihat dari sisi konstruksi berpikir kerangka ilmiah pada pendekatan mata kuliah kita, maka satu, lihat dari sisi tema besarnya apa. Ketika tema besarnya hari tentang manajemen pendidikan, misalnya gitu, atau pendidikan berbasis Quran lah ya, yang tema yang ada diangkat oleh Bu Windy itu, maka konsepsi yang dibangun dasarnya adalah basic ilmu knowledge-nya ada dua hal. Satu, bicara tentang pendidikan secara umum, dari sisi berarti pendekatan ilmu para pedagog yang membahas tentang itu. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah tafsir. Sehingga nanti ketemu tuh di sini pendekatan terminologi tentang keilmuan dari sisi pedagogiknya, sementara sisi lain itu melihat dari sisi tafsir. Karena luar biasa loh teman-teman kalau dilihat makna tentang tarbiyah saja, tentang tarbiyah, taklim, dan ta'dib itu luar biasa. Pemahaman para ahli membahas tentang itu. Kaitannya dengan tujuan pendidikan, kaitannya dengan motivasi dalam pendidikan, kaitannya dengan modalitas pendidikan, itu bervariasi. Nah ini model nih buat teman-teman kalau mau nyusun disertasi gitu. Masih terbuka peluang banyak gitu yang mau dikaji dari sisi apanya. Ya, mau dari sisi tadi Pak Ibrahim mengatakan tentang kurikulum, it's okay, sangat banyak. Kurikulum saja mau dilihat dari sisi apanya. Dari sisi konsepnya, dari sisi metodenya, dari sisi prasarananya, atau dari sisi legalitasnya, itu sangat banyak. Wah, sehingga bisa bervariasi sangat banyak. Nah, inilah dinamisasi tentang perkembangan ilmu yang cara pandangnya itu lebih komprehensif gitu ya. Nah, langkah ke depan teman-teman, tolong pastikan misalnya pembahasan apapun itu, jangan lepas basic kita, itu prodinya adalah basis tafsir.
Nah, sehingga kalaupun tidak pakai bahasa Arab aslinya, minimal itu punya mengutip pendapat tentang ayat tadi. Misalnya Bu Windy, oh ini surat 16 ayat 78. Ya, Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita dengan ngasih modal 3. Sam'a, absor, afidah. Nah, kalau dibahas dari sini saja, itu misalnya corona lah, 3 sampai 5 mufasir, misalnya Pak Quraisy bicara ayat ini tentang bagaimana. Bu Hamka ngomong ayat ini tentang apa. Ibnu Katsir tentang ini seperti apa. Al-Maruhi bicara tentang apa? Sangat banyak. Apalagi yang modal bahasa Arabnya bagus lah ya. Pak Irwan, Ustaz Irwan, sampai itu yang modal bahasa secara bagusnya ya. Bu Uswa, nanti Bu Fatimah gitu ya. Atau siapa yang punya modalitas ya, saat Taurik ya, semua juga bahasa Arab bagus. Kalau itu dibahas itu amazing, luar biasa. Akan banyak kita muncul literasi yang baru dari sisi pendekatan. Jadi di atas nih sudah banyak rame nih ngomongin gitu. Tapi basic knowledge-nya ada pertanyaan 3. Bagaimana, apa, mengapa, dan bagaimana. Bicara epistemologi, bicara ontologi, dan aksiologinya. Kan tadi kita bicara aksiologi nih. Kurikulum ini, pendidikan karakter ini, itu aksiologi. Di bawah itu ada ontologinya. Dan di bawah itu ada epistemologinya. Basis ilmu yang perlu dikuatkan gitu. Itu tambah saja lah menurut saya, teman-teman kan lebih paham lah ya, karena ini calon-calon dokter tafsir yang tentu saja punya modalitas yang minimal punya semangat literasi yang banyak gitu ya untuk menambah wawasan. Ya, saya sependapat bahwa apa yang tadi ditanyakan Bu Mar tentang karakter, iya, karena karakter itu kan jadi habit. Habit itu muncul tadi modalitas. Jadi kalau kemarin ada alumni kita yang beliau seorang dokter yang spesialis meneliti tentang hubungan antara darah, golongan darah dengan keturunan dan pendidikan loh. Jadi mengapa beliau bicara harusnya nih orang mau nikah itu tes dulu golongan darahnya? Karena berpengaruh pada keturunan. Nah, jadi kalau ada anak turunan yang mengalami sindrom, itu bisa jadi karena golongan darah. Dan beliau kutip bagaimana Quran dan bagaimana sains kedokteran menjawab itu. Kan keren tuh. Ya, jadi ada dari sisi kedokteran beliau menguasai, dari sisi Quran dia kuasai, ketemu di situ. Maka itu bisa jadi tafsir kedokteran lah kira-kira. Nah, itu luar biasa kan, muncul tafsir baru gitu ya. Itu sangat mungkin nanti dikembangkan. Nah, tadi yang Pak Ibrahim tentang kurikulum. Jadi kurikulum di Indonesia itu cetak birunya ini kalau lancar nih, Mas Nadi masih lancar sampai periodenya Pak Jokowi, mungkin bisa diimplementasikan tuh kurikulum. Ingat nggak Kurtilas? Kurtilas begitu zaman Pak Anies, kita diskusi dulu sering dengan Pak Anies, ganti Pak SBY, cut itu kurikulumnya. Kenapa? Saya ngelihat tadi pendidikan kita masih didominasi oleh politik, sehingga politik pendidikan kita itu lebih mengerucut kepada kepentingan. Nah, itu di bawahnya ada undang-undang, ada uang loh, UUD lah istilahnya. Ini ada wacana perubahan sistem akan diubah kembali. Ini wacana-wacana yang apa ya, kita cukup prihatin. Dulu zaman Pak Harto, Orde Baru, kurikulum boleh berganti setelah 10 tahun. Kenapa? Karena itu melihat seburuk apapun pandangan politik tentang beliau, tapi dari sisi itu ada sesuatu yang menarik loh. Kenapa harus minimal 10 tahun? Karena kalau SD sudah ada lulusan, SMP sudah berapa kali, 3 kali lulusan, untuk melihat implementasinya kayak apa sih gitu. SD 1 lulusan sudah lulus, kemudian SMP, SMA 3 kali lulusan sudah ketahuan. Sehingga efektif tidaknya itu akan evaluasi. Sekarang tidak. Nah, itu reformasi gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan kurikulum ya. Jadi bisa jadi nanti ke depan akan makin banyak dinamisasi dalam pendidikan. Tapi apapun itu teman-teman tolong pahami bahwa ketika bicara dinamisasi ini itu kan bicara aksiologi. Tapi teman-teman harus memahami, harus menguatkan diri pada epistemologinya. Ya, maka agar nanti ketika perang di ranah aksiologi ini, perang dengan teman-teman yang pemikiran yang lain yang bukan dari basis tafsir, teman-teman bisa sejajar. Bahwa kita bicara pendidikan, oke, walaupun basisnya tafsir, tapi bicara pendidikan lancar betul gitu. Kenapa? Karena punya basis di bawahnya, ada aksiologi, sebelum aksiologi ada ontologi dan di bawahnya ada epistemologi. Itu kan filsafatnya kuat gitu ya. Dan saya kira teman-teman di sini
rata-rata memiliki potensi yang sama lah ya, karena calon-calon doktor dalam tafsir lah, kira-kira. Oke, tentang apa nih? Terkait dengan manajemen bahasa Quran. Apa tuh, Pak Ibrahim? Manajemen berbasis Quran. Jadi gini, kalau mau bahas tentang manajemen berbasis Quran, itu kan tadi pahami dulu ilmu manajemen dari sisi knowledge-nya. Apa sih pendekatan manajemen? Manajemennya kemana gitu? Kan itu umum. Manajemen itu umum. Mau manajemen pendidikannya, oke. Kalau manajemen pendidikan, di lingkup manajemen pendidikan itu sangat banyak. Ada manajemen SDM, ada manajemen kurikulum, ada manajemen kesiswaan, ada manajemen humas, dan lain-lain. Itu lingkup manajemen. Maka kalau bicara manajemen pendidikan berbasis Quran, jadi kalau manajemen berbasis Quran itu kan secara umum. Tapi kalau manajemen berbasis Quran, maka lihat pandangan para ahli tentang school based management itu bisa diambil. Nah, nanti ayatnya banyak, Pak. Ketemu dulu kata kuncinya. Di manajemen itu ada planning. Misalnya yang paling gampang lah, POAT itu sebenarnya sekarang sudah kurang menarik gitu, karena sudah banyak berkembang gitu. Tapi minimal POAT lah ya, planning, organizing, accounting, dan controlling. Itu semua kalau dibahas lebih jauh ada ayat Qurannya. Nah, tapi jangan terjebak pada ayatisasinya. Ya, jadi makanya tadi misalnya ketika bicara tentang bahwa manajemen tentang planning. Planning itu apa sih? Nah, kalau planning kaitannya dengan kan tentu saja teks maya ayatnya tidak mungkin langsung ya. Maka pendekatannya ada dua, mau ke Iqra atau mau Ujlu. Kalau Iqra membahas pada teks dan konteksnya. Misalnya di surat ke-59 ayat 18 ini seringkali kita dengar kalau Jumatan. Ya, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Nah, menasab diri itu punya planning nih untuk masa depannya. Nah, ayat ini tidak bisa langsung bicara manajemen pendidikan, Pak. Tapi kata kuncinya apa? Di situ tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Ada orientasi bagaimana kita punya manajemen, punya planning untuk masa depan kita. Nah, tentu ayat ini dibahas secara umum dalam penafsiran dulu. Nah, dari penafsiran antum tarik nih bagaimana orang yang sudah membahas tentang ini dulu. Apakah ini bisa dikaitkan juga dengan planning? Nah, atau ini hanya masuk kategori motivasi? Nah, itu nanti ketemunya penafsiran. Gitu. Nah, ayat itu dilihat bagaimana Pak Quraisy melihat tafsir ini, bagaimana Ibnu Katsir melihat tafsir ayat ini. Secara khitabnya itu kan potensi ayat ini untuk orang yang beriman dan bertakwa, dan zurnab sumakat dan maslihat, untuk melihat kan masa depan, apa planning sudah dilakukan untuk masa depannya. Itu kan planning, bisa jadi planning. Kenapa? Tadi mau bikin sekolah, tentu dalam schedule-nya jelas betul ya, buat time schedule, kapan waktunya, ngurusin ini dan sebagainya. Ya, jadi dulu biasanya kalau kami yang konsultannya itu kan kami berikan time schedule di awal. Oke, samakan persepsi dulu para ownernya bahwa core-nya nanti tahun berapa selesai. Oke, kita itu mundur. Nah, itu mundur itu nanti dihitung bulan apa, detail dari bulan, pekan sampai hari. Nah, itu baru kelihatan, nanti boleh bisa dievaluasi. Jadi, evaluasi dasarnya pada planning. Nah, makanya sangat banyak terbuka peluang kalau ingin mengangkat tentang manajemen pendidikan berbasis Quran dalam perspektif yang banyak. Mau perspektif ke sarana prasaranya, ke humas, ya. Ini saya lagi nulis ada 2 jurnal tentang di internasional tentang humas dan marketing dalam di masa pandemi. Ini sudah ada paling salah terbit untuk jurnal ini, ada di beberapa jurnal. Saya ngelihat gini, pandemi ini challenge buat kita loh para pendidikan untuk bagaimana pandemi harus di-challenge betul nih para humas dan marketing pendidikan. Nah, itu kalau mau diambil itu juga sangat mungkin. Nanti mudah-mudahan jurnal saya terbit di Scopus, bisa untuk kutip tuh sebagai maroji untuk ketika membahas tentang marketing humas dan marketing di masa pandemi. Mudah-mudahan bisa segera terbit di jurnal internasional ya, dan itu terlihat Scopus nggak bisa dijadikan salah satu maroji lah ya untuk membahas tentang itu. Itu kalau mau ke humas. Banyak Ustaz yang itu mau dipecah kemana gitu. Ke humas kah, ke SDM kah, ke kurikulum kah, ke siswaannya, ke masyarakatannya. Amazing, sangat banyak. Gitu ya Pak Ibrahim. Apalagi ya itu barangkali selesai ya.
Alhamdulillah udah selesai kalau gitu. Bu Ulfa tadi apa tanyakan? Bu Windy? Sudah terjawab. Oke. Berarti udah selesai dong, Bu Win ya? Oke. Ya, tadi antum Pak dokter, boleh dibagi link Scopusnya, Pak? Kalau gimana? sudah terbit. Kalau sudah. Siap. Ya nanti di ini aja. Itu ada, mudah-mudahan bisa diantum ini ya di beberapa jurnal, karena menurut saya penting kaitannya dengan literasi tadi ya. Saya yakin teman-teman ini kan para ahli-ahli ahli apa ya, tafsir loh. Jadi ahli tafsir yang akan menjadi referensi para ahli di kemudian hari gitu ya. Insya Allah nanti menjadi modal ya untuk teman-teman. Jadi saya lihat ini ada saya lihat kemarin belum terbit ya, ini yang terakhir kemarin ada di 2002 ini ada. Nah, ini ada jurnal yang ini Scopus ya, tadi internasional, tapi ini ke dampak. Yang itu kelihatannya mudah-mudahan pekannya terbit ya, yang di di Scopus tentang, belum masuk berarti. Biasa langsung masuk di sini kalau sudah. Ya, nanti tinggal mengunjungi teman-teman lah, ada rumah saya di situ. Di apa itu namanya, di Google Scholar. Ya, itu barangkali. Ada yang lain? Semoga sudah selesai. Pak Dokter. Boleh. Siap. Ya. Iya. Maksudnya yang sebentar, ini ada. Ya, biar tidak terjebak pada cocokologi, tentu tadi pastikan bahwa teman-teman pahami kajian teorinya dulu. Misalnya, Pak Iron mau bahas tentang apa sih gitu. Apa yang sudah antum pikir mau nulis apa? Oke, itu kan masih luas. Antum mau ngambil siapanya? Karena itu kan sangat luas. Ya, betul. Sekup dari manajemen pendidikan kan banyak. Mau ke tadi kesiswaannya, ke kurikulumnya, ke sarana prasarananya, mau ke kesiswaannya atau yang lain. Antum mau fokus kemananya? Outputnya. Berarti kelulusan. Berarti itu manajemen kesiswaan. Nah, dan alumni di situ berarti kan. Nah, yang mau dilihat apanya? Kalau dilihat proses pembelajarnya kan, kalau dalam bagan itu kan, pendidikan itu dari mulai input, proses, output, dan outcome. Nah, maka yang antum lihat itu pada proses keempat ini, input, proses, output, dan outcome. Bicara pendidikannya, mau bicara yang mananya, manajemennya? Mau tata manajemennya, karena kalau langsung umum manajemen pendidikan sangat luas. Apa yang model di situnya? Kalau lulusan berarti kaitannya dengan manajemen kesiswaan dan alumni. Oke, bicara itu berarti otomatis dengan sendirinya bicara masalah siswa dan alumni itu pasti di dalamnya ada kurikulum, pasti dalamnya juga ada sarana prasarana mendukung. Maka fokusnya kepada sisi apa? Biar antum tidak bingung. Jadi manajemen pendidikan berbasis Quran misalnya studi terhadap manajemen kesiswaan misalnya. Itu lebih fokus, jadi tidak ngambang nanti, atau nanti tanpa disebutkan itu, tapi di latar belakang, di rumusan antum sebutkan tentang manajemen yang fokusnya kemana. Karena kalau manajemen yang umum itu fokusnya banyak nanti Pak.
Di manajemen pendidikan itu di sana ada kesiswaan, kurikulum, SDM, sarana prasarana, humas, kemudian apa lagi, manajemen keuangan. Nah, itu kan lingkup zamannya. Dan itu akan menjadi kaitan erat. Jadi kalau antum melihat tentang ada sebuah sekolah yang bisa meluluskan baik outcome-nya. Nah, itu kan otomatis dalamnya inputnya ada sarananya mendukung, ada guru yang profesional, ada manajemen kepala sekolah leadership yang baik. Nah, itu kan lingkupnya banyak. Tinggal antum mau ngeliat apanya. Gitu, Satirman. Pendekatan mau lihat dari siapanya. Gitu. Karena nanti kalau kesiswaan itu kan bicara tentang manajemen dari siswa. Nah, tadi bisa diangkat misalnya bahwa anak itu punya modalitas. Nanti perlu dilihat misalnya, anak itu punya potensi bakat kecerdasan. Iya. Dari mana bakatnya? Tadi yang Bu Winnie kutip itu bisa jadi modal. Apa itu? Sam'a, absor, al-idah. Itu semua orang punya potensi itu. Jadi ada potensi kecerdasan yang dimiliki oleh semua orang punya. Ketika lahir itu, bagaimana kedokteran melihat itu? Bahwa ada potensi di situ. Bagaimana psikologi melihat dari sisi melihat dari sisi modalitas kecerdasan yang dimiliki oleh anak. Itu sangat banyak. Atau nanti kaitannya dengan bagaimana cara melihat anak itu dari sisi personalnya. Nanti kalau manajemen kepersiswaannya itu tentu saja akan banyak berelaborasi nanti dengan yang lain. Dari sisi apanya yang dilihat, gitu ya. Jadi misalnya ada ayat yang bicara tentang pengaturan secara umum ya. Nanti antum misalnya di surat As-Sajdah itu ayat yang ke-5 ya, surat ke-32 ke-5, bahwa Al-Quran itu ya Allah tuh maha mengatur, ada takdir gitu ya, ada Rabbu, apalagi itu kan kaitannya dengan urusan ya, itu kan bisa manajemen secara umum, itu bisa digunakan ya di tadi surat As-Sajdah ayat yang ke-5, itu misalnya ya diambil dari sisi itu bisa dilihat ya. Nah kalau ke anaknya tentu saja nanti kaitannya dengan potensi fitrah misalnya itu. Nah fitrah itu digambarkan misalnya di surat ke-30 ayat ke-30 tentang fitrah itu. Fa'akim wajhalidini hanifa fitratallahi alaihi la tabdila khalqillah walakin aktsarul la ya'lamun. Di surat surat 30, surat Rum ayat 30. Itu tentang fitrah. Nah, manajemen umum banyak tadi. Nanti antum bisa lihat di Al-Baqarah ayat 255. Itu juga bisa ya, Allah yang mengatur, mengurus makhluknya. Nah, itu masih banyaklah stat yang bisa antum teliti gitu ya. Jadi manajemen dalam perspektif Quran secara umum itu kan hanya manajemen umum, tapi kalau lari ke pendidikan nanti akan muncul beberapa varian lah ya, berangkat dari situ tentang penafsiran bagaimana manajemen itu mengatur gitu ya. Istilah manajemen dalam Quran itu sangat bervarian ya. Di Sajdah tadi ayat yang ke-5 sudah ada tentang bagaimana mengatur. Nanti ada di Al-Baqarah 255 juga ada kaitannya dengan itu. Gitu ya. Kemudian apalagi ada prinsip bagaimana manajemen itu juga ada dalam Quran ya. Ada prinsip keimanan, ikhlas gitu ya, yang bisa diambil dari sisi kesatuan dan musyawarah yang ada dalamnya, termasuk akuntabilitas, ada efektivitas, ada partisipatif, tanggung jawab dan sebagainya. Itu Ustaz Irfan, masih banyak loh yang bisa dilihat ya. Ya, siap. Prof, bisa ya, mangga apa lagi ya? Prof, bicara tentang kurikulum, Prof. Ya. Saya melihatnya memang itu di ranah di sekolah gitu ya. Ya. Apakah itu juga masuk ke dalam keluarga, Prof? Apakah dia juga harus membentuk misalnya kurikulum keluarga sih? Jadi mungkin ada kurikulum pendidikan, ada juga mungkin kurikulum keluarga ya, yang mungkin saya belum pernah melihat ada kurikulum keluarga berkaitan dengan pendidikan dan sebagainya. Ya, jadi memang pendidikan kan simultan ya, tidak terputus. Jadi kalau tadi sempat ditanya misalnya di sekolah itu hanya berapa jam anak sekolah belajar, maka di rumah itu lebih banyak. Maka kalau lihat tempat pendidikan atau lingkungan pendidikan kan
Pertama itu lingkungan keluarga, baru sekolah, baru masyarakat. Nah, hari ini Pak Ligia, di Indonesia, kita ini, keluarga-keluarga Indonesia ini, rata-rata menikahnya tidak pakai modal, gitu. Tidak pakai ilmu modalnya. Modal nikahnya modal nekat, gitu. Termasuk Pak Ligia dulu waktu melamar istrinya, ditanya nggak sama calon mertuanya, kamu sudah punya ilmu apa ngelamar anak saya, gitu. Rata-rata nggak ada. Nekat, nggak pakai tekad. Nah, ini kan modalitas ya, harusnya kita sadar bahwa ternyata ini loh yang sekarang menjadi murid kantung semuanya. Ya, murid-murid yang ada di sekolah itu adalah hasil dari orang tua yang modalnya nekat. Gitu ya, suka sama suka. Paling tanya apa? Udah kerja di mana? Kan bicara uang nanti. Makanya ada 5 ilmu kan dalam keluarga itu yang penting misalnya. Ilmu agama, ilmu tentang psikologi, ilmu komunikasi, ilmu tentang pedagogi, ilmu ekonomi. Yang paling sering kita tanyakan ekonomi aja. Tentang kerjaan gitu ya, penghasilan, selesai gitu. Nah, sehingga wajar kalau banyak sekolah yang akhirnya sekolah-sekolah mahal lah ya. Sekolah mahal itu rata-rata sekolah yang dimasuki oleh orang-orang kaya yang mereka sibuk kerja, Bapak Ibu tadi kerja. Ya, yang sekolah-sekolah tadi yang ditanyakan siapa tuh. Pokoknya sibuk kerja. Kami mendapati banyak yang datang konsultasi tadi yang depresi, yang stres, itu dalam mereka-mereka yang secara ekonomi tingkat tinggi. Orang tuanya dituruti apa kemauannya, sekolahnya mahal. Nah, tetapi ada yang mereka lupa bahwa kebutuhan orang itu tidak hanya fisik saja. Ya, bayangkan ada sekarang lagi sampai anaknya nggak mau masuk pesantren lagi, sekarang lagi di terapi itu karena dia membenci ke orang tuanya. Bayangkan, saking bencinya apa? Ditanyalah ke perempuan ya, ditanya, teh, kamu mau nggak membuat bahagia orang tua? Nggak mau. Gitu. Anak ini usia kelas 1 SMA. Mengalami depresi. Luar biasa. Jadi, betul ya, kurikulum apapun hari ini, itu kalau tidak basicnya keluarga itu agak berat. Maka tugasnya teman-teman semuanya, para guru dan para dai, kalau saya kan dosen ya, beda. Para dai dan guru lapangan, untuk mengingatkan bahwa orang tua, yuk belajar lagi gitu. Kenapa? Karena antum menikah itu modalnya nikah, bukan tekad. Nah, maka buatlah tuh kurikulum gitu, school parenting gitu. Nah, ada nggak Prof kurikulumnya itu? Ya, saya sedang susun Pak di 10 sekolah yang ada di Al-Azhar Bekasi. Saya sedang rumuskan kurikulum school parenting. Ada 3 kategori pranikah, pascanikah, dan pasca pensiun. Artinya kalau pasca pensiun itu setelah usia orang tua di atas 50-60, setelah pensiun lah ya, 60 ke atas, itu berbeda cara pendekatannya. Maka ada istilah, kita gunakan istilah bisul gitu ya, bimbingan Islam usia lanjut. Nah, itu biar menarik gitu ya, atau diganti bius lah ya, bimbingan usia senja. Jadi, nah, kenapa? Karena hari ini sekali lagi, ketika di sekolah berkoar-koar bicara tentang karakter, bicara tentang apapun whatever itu akan kurang bermakna kalau sudah sampai rumah, di rumah tidak ada karakter. Maka muncullah generasi-generasi ambivalen, double personality. Ya, di sekolah kelihatan baik, soleh, sampai rumah kelihatan dengan teman-temannya luar biasa. Pergaulan. Kenapa? Modalitasnya kita kurang. Maka tadi, kalau yang datangnya kami konsultasi, misalnya kemarin ada uniknya, ada orang dari Pondok Cabai sini, itu datang ke Bekasi, nangis-nangis minta ketemu dari beberapa hari yang lalu. Masalah sepele gitu. Saya lagi di Garut, enggak, saya ketemu gitu. Saya jauh-jauh dari Pondok Cabai, dibawa keluarga ke Bekasi. Menurut saya ini sangat sepele gitu, dari sisi kita sepele. Apa sepelenya itu? Ini masalah komunikasi gitu. Tapi dia rela berjam-jam untuk jauh dari Pondok Cabai sini sampai ke Bekasi. Saya bilang, kenapa ibu nggak ke kampus saya aja? Saya bilang gitu kan. Padahal enggak, saya harus ketemu orang langsung katanya. Inilah gambarannya. Jadi saya cerita kenapa? Karena banyak klien kami yang problemnya di situ. Gitu. Jadi betul Pak lagi ya, kurikulum itu kalau tidak didukung oleh keluarga kurang maksimal. Ya, jadi misalnya pesantren saja, pesantren saja yang karakternya luar biasa 24 jam itu tidak semua jadi loh. Ya, jadi modalnya. Jadi analogi dalam marketing begini. Antara beras dengan singkong, bahannya bisa berbeda. Kalau beras nih, padi gitu ya, padi jadi beras. Diolah jadi tepung gitu ya, di tepungnya kemudian dijadikan risol.
tidak terbawa padinya. Tapi kalau singkong, dibuat apa saja, singkongnya terbawa. Keripik, singkong. Apalagi, nah artinya modal itu penting gitu. Nah, makanya harusnya kita nih teman-teman harus menyadarkan teman-teman yang lain. Ayo kita gabung punya semacam grand design gitu ya. Ada school parenting yang harus dimaksimalkan. Sasaran siapa? Sasaran adalah mereka orang yang telah terlanjur nikah tapi nggak pakai ilmu tadi, gitu ya. Nah, nikah model nikahnya modalnya nekat gitu. Saat Irwan sama ya. Ditanya enggak pasti katanya mertuanya. Sama ya. Nah, bayangkan, padahal begitu masuk keluarga yang diperlukan ilmunya banyak. Ilmu agama nanggung. Ilmu ekonomi juga nanggung karena yang penting kerja. Bukan bagaimana tentang pekerjaan. Mau ilmu pedagogi nanggung. Semua sebenarnya nanggung. Sehingga begitu berhadapan, ya hari ini itu banyak problem itu luar biasa gitu kan. Nah ini solusinya lah ya. Jadi betul Pak Legas sepakat bahwa ada kaitannya kurikulum dengan sekolah dan rumah. Nah, makanya Merdeka Belajar itu sebenarnya ngajarin orang tua melek gitu, literasi gitu. Ini kan 2 tahun ini orang tua akhirnya tiba-tiba jadi guru di rumah. Jadi guru, jadi konselor, jadi psikolog, jadi konsultan di rumah langsung loh untuk anak-anaknya gitu. Jadi imam di rumahnya, bapaknya gitu kan, otomatis paket itu. Nah, makanya tadi ilmu agama penting, psikologi penting, pedagogi penting, komunikasi penting, ekonomi juga penting. Nah, gitu ya. Jadi menurut saya, minimal teman-teman punya tawaran untuk masyarakat itu, kalau kurikulum itu jangan hanya melihat dari sisi knowledge saja. Pasti kalau di kementerian itu kurikulum berubah atau tidaknya, satu pandangan psikologi pasti akan muncul di situ. Referensi dari riset tentang kurikulum yang terjadi hari ini. Jadi Mas Nadiem alhamdulillah dia mau menjadi pendengar yang baik, sehingga ketika diusulkan oleh beberapa kawan-kawan diterima. Jadi kalau kita hanya menyadarkan pada pendekatan ilmu saintifik saja, itu akan makin banyak robot-robot yang mudah stres loh di Indonesia itu. Jadi orang pinter tapi dia tidak humanis. Orang pinter tapi dia egoisnya luar biasa. Orang pinter tapi dia tidak bisa bermasyarakat. Orang pinter tapi dia tidak bisa hidup di tengah penderitaan. Nah, ini kan kalau mau dilihat dari sisi Quran misalnya, teman-teman bisa lihat nanti bagaimana di surat yang ke-14 ayat 24 hingga 26 itu ada ayat yang mengajak kita untuk berpikir dan merenung. Ketika Allah bertanya kepada kita, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatun thayyibah kasajarin thayyibah asluha sabit wa huwa fis sama. Tu'ti kullaha kulli bi rabbih. Masyaallah ya. Jadi ini ingin menggambarkan pada gini, bahwa harusnya pendidikan ini melahirkan generasi yang tangguh. Seperti pohon yang tangguh itu adalah pohon yang akarnya menancap ke bumi. Jadi kalau hari ini pendidikan kita telah melahirkan jiwa-jiwa yang rapuh, gitu ya, nggak sesuai dengan himne Indonesia Raya, gitu ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kita sekarang lebih pada bagaimana membangun sisi knowledge saja, jiwanya rapuh, sehingga banyak stres, gitu ya. Makanya tadi basisnya justru di rumah saat lagi ya. Artinya rumah kuat itu akan melahirkan generasi yang kuat. Kenapa? Karena di sekolah paling lama hanya 6 tahun. Pulang ke rumah, ayah ibunya, mohon maaf, ayahnya masih merokok di pesantren, kata ustadznya, rokok mamnu, bahkan haram. Di rumah kalau bapaknya merokok, dia berpikir, ini yang benar siapa? Guru saya di pesantren atau bapak saya? Itu kan bahaya kan? Maka di sekolah-sekolah yang kami pendampingnya di Al-Azhar Bekasi ada 10 sekolah. Kemarin saya ketemu dengan teman-teman. Kalau besok ada laporan orang tua di kamar mandi tercium bau rokok, maka saya pastikan semua dapat SP1. Saya bilang, kenapa? Karena rokok itu jangan egois lah gitu. Jadi ngerokok boleh di rumah di kamar sendiri tutup rapat, kalian merokok mau kayak apa silakan gitu ya. Tapi kalau sudah di sekolahan itu jangan. Kenapa? Karena membahayakan. Ada orang tua yang tidak suka, makanya sekarang janitor gitu ya, obes sudah mulai takut-takut tuh. Pokoknya sampai ada laporan orang tua tercium bau rokok gitu ya di kamar mandi, maka yang tugas tadi itu kena semua. Atau unit itu kita ada 11 sekolah, itu unitnya kena semuanya. Kenapa? Karena kalian tidak menerapkan pola hidup sehat.
Dan itu Quran banget itu loh. Wah, itu pola manajemen hidup sehat juga itu bisa diangkat Pak Irwan itu. Kalau hidup sehat gitu ya, di sekolah sehat kan ada ya. Kalau nanti ada muncul sekolah penggerak nih, semua akan bergerak luar biasa. Ya, saya baru pulang dari Garut kemarin nih. Teman-teman di Garut juga baru belajar bagaimana kurikulum merdeka. Ini besok Selasa ketemu dan guru-guru madrasah bicara kurikulum merdeka. Saya bilang ya unik lah ya dengan teman-teman di daerah yang punya motivasi belajar tinggi gitu. Makanya saya bilang teman-teman yang di S3 harus lebih semangat lah gitu literasinya itu. Ya, nanti biar ketika tanya, oh orang pendidikan ya pendidikan berbasis Quran lagi. Ini modal besar loh dan modal berat loh gitu ya. Pendidikan berbasis Quran lagi. Wah, amazing banget itu. Satu ahli tafsir di situ kan, sisi lain ahli pendidikan. Itu nggak ada tempat lain pokoknya lah. Itu PTG banget itu. Itu strategi ya penting dan harus malah keluarga itu menjadi basic pendidikan karakter. Gitu. Saya al-kuliah. Khalas? Hal ini soal akhir? Ya, khalas. Khalas ya? Khalas. Ya. Terima kasih Prof, ilmunya Prof. Jazakallah khair, Prof. Ini Pak Dr. Tin. Alhamdulillah. Terima kasih, Terima kasih Prof. Profesor Ted. Terima Jazakumullah kasih. khair, Prof. Ya, Pak jadi Prof. Khairal jaza.